Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini khusus saya ingin menyampaikan ayat tentang musibah. Tadi saya diundang untuk khutbah di salah satu masjid dan saya diminta seusai sholat Jumat untuk sholat ghaib korban saudara-saudara kita khususnya di Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya. Ternyata setelah dibuka tadi informasinya lewat YouTube luar biasa, korban dan bencana alam musibahnya luar biasa. Kemudian sholat ghaib. Kemudian sepulangnya saya merenung membuka kembali ayat-ayat tentang musibah. Di antaranya adalah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tidaklah menimpa satu musibah illa biiznillah kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Tentunya ketika kita mendapatkan musibah yang terjadi itu kalau kita renungkan menimpa manusia. Kalau tidak menimpa manusia, bencana alam. Ketika tidak menimpa manusia bencana alam, terjadi peperangan, Mas Toto, betul? Ada aja yang namanya musibah terjadi di dunia ini. Kalau kita mengandalkan pikiran, ini saya membuka salah satu tafsir yang ditulis oleh seorang guru besar tafsir di Al-Azhar Kairo, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menuliskan uraiannya adalah sebagai berikut. Allah adalah aujadal asbab wa asbaba asbabiha. Allah adalah yang menciptakan, mengadakan sebab dan menjadikan sebab dari sebab. Kalau kita merunut, ketika terjadi satu kejadian terus diundang di TV, Mas Toto, pakar A, B, C, D dan segala macam. Kemudian mereka itu masing-masing mempresentasikan analisanya. Nah, analisa itu boleh jadi benar, boleh jadi kurang pas. Kan macam-macam tuh. Kalau kita nurutin analisa, nggak selesai, nggak bakalan selesai. Ada orang sehat, ya kan? Saya pernah diundang itu, Pak Ucu, Pak Del, diundang. Ada anak meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Pulang kantor ingin cepat-cepat berbuka di rumah, ternyata takdir Allah berkata lain, kecelakaan sehingga meninggal dunia. Ada, itu kan namanya musibah. Kita tidak bisa menghindar daripada musibah. Kemudian dilanjutkan uraiannya oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ayat-ayat tentang musibah itu diantaranya adalah dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah menimpa satu musibah pada di bumi atau pada diri kalian kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan untuk menyatakan, untuk mewujudkan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu mudah bagi Allah. Jadi kalau sudah tertulis suratannya seperti itu, mau gimana lagi? Mau ngelak, Mas Toto? Kita hidup itu atas kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Terus pertanyaannya, kehendak kita sama kehendak Allah lebih baik mana? Lebih baik kehendak Allah. Seandainya boleh memilih, ini saya ulangi, saya tentunya milih lahir di daerah Menteng, terus face body saya itu body Turki lah, Mas Toto ya, blasteran antara Arab dan Eropa kan kayak itu, ganteng Pak Ade ya kan. Akan tetapi takdir berkata lain, saya dilahirkan di pojok Jawa, Pantura lagi, tahu sendiri kan Pantura. Ya Allah, ayo mau gimana Mas itu? Itu kan takdir Allah, nggak boleh. Pokoknya terima aja, nanti hikmahnya itu luar biasa. Sekali lagi, kalau musibah terjadi jangan terlalu, kemarin kita sudah sedikit singgung oleh Pak Del ya tentang ayat musibah ini. Pokoknya kalau terjadi musibah silahkan berpikir, nggak apa-apa, akan tetapi jangan mentok terus, dipikir terus, karena semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kehendak Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk. Makna petunjuk di sini adalah bahwasannya orang mukmin muttasifun bil akhlaqil islamiyah. Orang mukmin itu senantiasa mempunyai sifat akhlak Islami, akhlak yang baik, senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, dan itu menjauhkan dari akhlak yang tercela. Berupa apa akhlak tercela? Minal jazai wal hala'i, yakni berkeluh kesah. Kemudian Allah menuntut kita untuk bersabar dan berpikir
bahwasannya kehidupan la takhlu min awaridha muqlimatin muqaddaratin, bahwa hidup itu tidak sepi alias sering terjadi hal-hal yang tak menyenangkan. Kalau kata para ulama hikmah seperti ini, siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan berarti dia membuat capek. Apa itu yang tidak diciptakan oleh Allah? Ar-rahatu fid dunya, enak di dunia. Emang enak di dunia Mas Toto ya? Ya ada enak ada enggak, pokoknya ikuti aja skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau inginnya enak terus nggak bakalan nemu, nggak bakalan. Orang kok mencari sesuatu yang tidak diciptakan selamanya nggak bakalan ketemu. Terima takdir Allah, itu adalah merupakan sifat terpuji dengan ungkapan setiap pagi hari jangan lupa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan kita dikokohkan imannya, kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah, dikuatkan kesabarannya, diberikan rizki, diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.